Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus, salam sukacita selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para rasul-Nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jikalau kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa Akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam kehidupan ini kita sering mendengar seorang pewarta mengatakan bahwa mengikuti jalan Tuhan pasti akan mengalami kesuksesan dan dijauhkan dari masalah dan kesulitan hidup. Apakah ini benar? Pertama-tama memang kita tidak mengharapkan mendapatkan penderitaan dengan mengikuti jalan Tuhan. Kalau mungkin kita berharap perjalanan hidup kita indah dan sesuai dengan harapan kita. Namun dalam kenyataannya banyak sekali hidup kita justru terasa sulit, apalagi apabila sungguh mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Menjadi murid Kristus artinya kita siap untuk menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Yesus tidak menjanjikan hidup yang nyaman, namun Ia menjanjikan penyertaan yang tidak berkesudahan. Saudara seiman dalam Kristus, panggilan hidup menjadi murid Kristus dan diutus bukan untuk memperoleh sukses duniawi, melainkan untuk memperoleh kemuliaan ilahi, sebagaimana yang sudah diteladankan Kristus. Kita pun dipanggil untuk mengikuti jalan Tuhan. Keteguhan iman kita akan teruji melalui berbagai tantangan dalam kehidupan yang kita hadapi setiap hari. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, Tuhan terus mengutus banyak orang untuk mewartakan sabdanya kepada kita. Bukan hanya mereka dikhususkan untuk mewartakan seperti para tertabis, imam, pastor, maupun para pengajar agama. Tuhan juga menyampaikan sabdanya melalui banyak orang dalam kehidupan kita. Yang Tuhan kehendaki adalah hati yang terbuka untuk mau mendengarkan, menerima dan mengikuti tuntunan sabdanya dalam hidup sehari-hari. Sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, Yesus dalam kisah kitab sejarah ini mengingatkan para muridnya melalui perjamuan terakhir bahwa seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada dia yang mengutusnya. Kerendahan hati tidak sama dengan rendah diri. Rendah diri itu adalah minder, tidak percaya diri.
Tidak juga kita menjadi sombong, mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi yang terpenting adalah bersandar pada rahmat dan kekuatan Allah. Seorang utusan yang rendah hati akan mengalir melalui kata dan perbuatannya yang dikehendaki oleh Tuhan. Seorang yang rendah hati akan dibimbing untuk menjadi bijaksana, kapan berkata-kata dan kapan untuk berdiam diri menjadi pendengar yang baik. Yesus menghendaki agar kita selalu bersikap rendah hati untuk berani mewartakan kabar sukacita. Hanya dengan sikap rendah hati kita akan mengalami betapa rahmat-Nya yang luar biasa mengalir tanpa henti, meneguhkan dan menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Untuk itu, sebagai pengikut Kristus, marilah kita selalu bersikap rendah hati agar karya Allah sungguh dapat dirasakan oleh banyak orang. Demikianlah permohonan kita hari ini. Untuk mengakhiri permohonan kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, puji dan syukur atas segala berkat-Mu, atas yang kami alami selama ini. Semoga kami selalu teguh, selalu kuat untuk dapat mengikuti panggilan-Mu. Berkatilah kami selalu agar dalam segala pikiran, tindakan, dan perbuatan kami sungguh mencerminkan akan kebesaran-Mu. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.